Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk kembali memulai hari yang baru. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan melalui renungan kita pagi ini, Rabu 7 Mei 2026. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu sepanjang malam dan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kembali menjalani hari ini. Ya Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Tolong kami untuk menenangkan pikiran kami, menjauhkan kami dari segala kekhawatiran dan memusatkan hati kami kepada firman-Mu. Bukalah hati dan pengertian kami, supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu saja, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 1-11. Kisah Para Rasul 26 ayat 1-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa beruntung, karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu, aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab sejak semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menyangkal imannya. Dan dengan kemarahan yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini yaitu memegang teguh iman. Untoe manda kapatonganan. Seorang pemuda pernah dikenal sebagai pribadi yang keras dan sering menyakiti orang lain. Setelah mengalami perubahan hidup, ia mulai melayani di gereja. Awalnya ia merasa minder karena banyak yang mengenal masa lalunya. Namun suatu hari seseorang datang kepadanya dan berkata, "Saya melihat perubahanmu dan itu membuat saya percaya bahwa Tuhan juga bisa mengubah saya." Sejak saat itu, ia menyadari bahwa masa lalunya bukan penghalang, melainkan alat kesaksian. Dalam bacaan ini, Paulus berdiri sebagai seorang yang diadili, bukan sebagai tokoh yang dihormati.
Namun yang menarik, ia tidak membela diri dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Ia menceritakan masa lalunya dengan jujur bahwa ia pernah begitu keras menentang orang-orang percaya kepada Kristus. Bahkan ia menganiaya mereka tanpa ragu. Kejujuran Paulus menegaskan bahwa iman yang sejati tidak dibangun di atas citra diri yang sempurna, tetapi di atas pengalaman nyata bersama Tuhan. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya yang kelam, tetapi justru ia menjadikannya sebagai kesaksian bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Sering kita merasa tidak layak untuk bersaksi atau melayani karena masa lalu kita. Kita takut dinilai, khawatir jika diingatkan pada kesalahan masa lalu. Kesaksian Paulus menunjukkan bahwa justru dari masa lalu itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Perubahan hidup menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Paulus tidak menyangkali siapa dirinya dahulu, tetapi ia menunjukkan siapa dirinya sekarang di dalam Tuhan. Keteguhan imannya membuat dia berani bersikap sekalipun di hadapan penguasa. Karena itu, janganlah masa lalu kita menghalangi untuk bersaksi dan melayani karena penebusan dalam Kristus telah melayakkan kita. Amin. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubahkan hati dan hidup kami. Tolong kami, Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu hari ini. Biarlah hidup kami seturut kehendak-Mu, dan biarlah kehidupan kami menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Sertai setiap langkah kami, Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam segala aktivitas kami, supaya melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang terkasih sudah mengikuti renungan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dan penuntun dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.